Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Everlese dalam podcast Tunas Gloria yang namanya Pojok. Dari sini kita akan membahas tentang pendidikan, motivasi, keluarga, prestasi, dan masih banyak lagi. Intinya bahwa semuanya yang di rumah bisa menikmati acara kami dengan baik. Nah, hari ini saya tidak sendiri, ada seseorang yang luar biasa yang dengan semangatnya yang membara, semangatnya yang terbakar, dia dengan luar biasa gigihnya akhirnya dengan tim yang hebat juga bisa melahirkan prestasi yang luar biasa. Ini dia, tepuk tangan dulu. Semuanya boleh tepuk tangan. Ini dia Pak David Lagur Serijala. Ya, halo Pak David, apa kabar? Halo, puji Tuhan, baik, Sehat? sehat. Ketawa dong. Baru pulang dari Papua. Coba ceritakan sedikit. Ya, puji Tuhan, waktu pemerintah Nusa Tenggara Timur memilih kamu untuk duta-duta olahraga mewakili Nusa Tenggara Timur ke Papua. Bersama Tuhan, kami membawa pulang sebuah penghargaan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, Wis. yaitu medali perak. Medali perak. Itu ya medali. Coba kasih tunjuk dulu. Kasih tunjuk ke semua orang di rumah. Ini nih. Minta maaf Pak David, boleh saya pakai? Boleh saya lihat? Boleh. Oke. Setahu Iya. kedepannya Mas Nostrom tuh Pak bisa jadi atlet juga. Nah, jadi ini ada medali perak ya, Perak, ya. dari salah satu cabang olahraga, tapi saya tidak mau sebutkan dulu, nanti baru dijelaskan oleh Pak David. Ini keren, umur saya baru pegang yang namanya medali dalam sebuah kejuaraan. Kita simpan sini ya. Siap. Oke. Pak David, Siap, Pak. sekarang saya mau tanya, seperti tadi saya sudah janjikan kepada para penonton bahwa ini medali mungkin ini medali ini kan dari salah satu cabang olahraga pastinya, toh. Coba Pak bisa ceritakan kepada semua orang di rumah dari cabang olahraga apa ini? Oke, semua yang nonton pojok pada hari ini, saya dari tim PON dalam cabang olahraga kriket. Dengan perjuangan, dengan latihan yang kami lakukan, kami mewakili Nusa Tenggara Timur untuk ikut PON dengan medali ini dari cabang kriket. Cabang kriket ya? Ya, tidak terlepas juga dari doa dari semua warga Nusa Tenggara Timur. Sehingga Mantap ya. kami memperoleh medali untuk Nusa Tenggara Timur. Saya lihat Pak, kayaknya Pak masih ada darah-darah semangat dari Papua nih. Ya Siap. kan? Itu ya, semangat, harus selalu semangat karena dalam semua olahraga ini Harus dimanapun kita harus semangat. Yang poin pertama tuh harus semangat. Ya, Kalau kita gugup maka yang pasti kalau kita gugup berarti apa yang kita impikan ke depan ya kalah. bisa kalah. Oke Pak David, sebelum kita lanjut, kita punya salam olahraga kan? Ya. Nusa Tenggara Timur punya ada ya? Ya, Ada. Ada. Coba kasih tahu saya, kasih tahu semua orang. ya. Biasanya kalau dalam sebuah olahraga itu ada salam, yaitu salam olahraga, jawabannya bilang Jaya, Jaya ya. NTT emas. Wih, mantap. Coba kita sama-sama ya. Nanti Pak David yang pimpin. Oke, kita sama-sama. 1, 2, 3. Salam olahraga, Jaya. NTT Emas. emas. Wih, mantap. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk semuanya yang di rumah nih, Pak David, ada yang tahu cabang olahraga kriket, ada juga yang tidak tahu. Yang tidak tahu, Iya. Jujur saya juga tidak terlalu paham dengan olahraga ini. Saya cuma paham voli, sepak bola dan lain sebagainya. Ya. Coba ceritakan, Pak. Oke, untuk yang di rumah, terlebih untuk anak muda, Iya. baik dari SD, SMP maupun SMA maupun perguruan tinggi. Iya. Ya, olahraga kriket ini sebenarnya olahraga tim Olahraga tim ya. yang mempunyai prestasi yang dibilang ya bagus lah untuk anak-anak muda Nusa Tenggara Timur. Iya. Kenapa Ya. bagus tuh? Karena olahraga kriket ini butuh dengan fisik yang kuat, kekompakan dalam bertanding,
ya. Tapi yang paling utama fisik. Karena apa? Kita bermain dengan cabang olahraga kriket ini beda dengan cabang olahraga yang lain karena dalam satu pertandingan itu bisa 3 sampai 4 jam 3 sampai 4 jam. dalam satu durasinya. pertandingan durasinya. Ini minta maaf, dia jumlah pemainnya berapa tuh? Jumlah pemainnya Jumlah pemainnya itu semua 14 orang 14 orang ya? satu tim. Satu tim Tapi 14 orang. Yang inti itu ada 11, cadangannya ada 3. Tapi semua 14 orang itu semua pemain tetap masuk dalam semua pemain inti. Semua pemain inti. Ya. Keren sekali. Jadi kriket itu adalah cabang olahraga yang dimainkan oleh 14 orang. 14 orang. Dengan durasi berapa tadi? Durasi 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Jadi Ya. kita olahraganya selama 3 sampai 4 jam. 4 jam. Astaga. Jadi ya fisik memang harus betul-betul oke lah. Oh ya, Ya. harus benar-benar prima. Ya. Kalau tidak maka akan kalah ya. Akan kalah. Nah, lanjut lagi dari tadi saya lihat ini jaket keren, terus ada medali juga keren dari cabang olahraga kriket nih Pak. Ya. Terus Pak juga sudah cerita bahwa kriket ini adalah seperti ini A, B, C dan seterusnya. Yang pasti bahwa Pak ini adalah seorang atlet pastinya kan. Jadi cabang olahraga kriket ini juga baru di Nusa Tenggara Timur. Baru kan? Ya. Seperti tadi Pak bilang sebelum acara ini dimulai, Pak ini adalah angkatan atau generasi keberapa? Generasi ketiga. Generasi ketiga. Iya. Pak tahu saya generasi keberapa? Ya mungkin ke depannya Pak bisa generasi keempat. Salah, Ya. saya itu generasi pemenang. Siap. Saya itu generasi pemenang, Iya. Pak. Pemenang Oke. dari segalanya. Segalanya. Kan saya bos. Segala tipu daya begitu ya. Oke, lanjut lagi. Coba ceritakan bagaimana kejadiannya Pak bisa terjun, bukan terjun ya. Kalau terjun, Pak naik dari pohon kelapa baru lompat turun itu terjun. Yang pasti coba ceritakan bagaimana bisa Pak masuk dalam olahraga ini. Ya. Pertama saya kuliah di Undana. Ya. Waktu itu saya sudah semester 5. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2014 kalau tidak salah. Ya. 2014. Hmm. Ya. Jadi dari Undana itu ada dosen yang berbicara tentang olahraga ini. Bilang olahraga ini berpotensi untuk melahirkan atlet-atlet yang baik dan berpeluang juga untuk ikut kejuaraan karena bilang olahraganya ini baru. Jadi itu saya mulai tertarik dengan olahraga ini. Wah, ini olahraga kalau saya ikut, kalau saya tekuni, kalau betul yang Pak dosen omong bahwa siapa yang latih yang lebih bagus, lebih keras, berarti dia yang jadi atlet yang terpilih begitu. Karena Minta maaf, saya mau tahu dosennya siapa tuh? itu dosennya Pak Erik. Pak Erik Ya, Erik siapa? Lelena. Wih mantap. Dia Ya. tuh sekarang jadi pelatih juga. Ya. Jadi pelatihnya Pak Ya. tim siap. kriket. Tim kriket. Keren. Terus apa lagi nih? Setelah itu kami kuliahnya takro. Setelah habis itu kuliah takro baru pindah ke kriket. Ya tiap hari itu ya begitulah kalau kita mengenal dengan cabang olahraga yang baru ini banyak saja ya dari sudut-sudut itu yang merendahkan kita. Mungkin ada yang bilang ini cabang olahraga olahraga baru, kenapa baru kosong iko latihan Iya. lebih baik ketong main sepak bola. Main sepak bola Lebih baik ketong atau main futsal. futsal, Iya. volley, Iya. main gasing, main kelereng. Iya. Oh, bukan. Tapi itu saya tidak hiraukan. Oh, iya. Dia bilang ini mereka tidak tahu ini cabang olahraga baru ini. Kalau kita latihan cabang olahraga baru berarti kita yang berangkat atau jadi atlet. Iya, Iya. jadi perwakilannya. Perwakilannya. Terus Ya, tapi dengan berjalannya hari lepas waktu, hari lepas hari, ya kita latihan dengan beberapa teman dari Undana. Sampai sekarang kami yang bertahan di Undana itu dari alumni 2012 itu yang atlet 4 orang. atlet 4 orang. Ya, sampai yang dari sekarang. Undana sampai sekarang yang jurusan PJOK. Tapi masih ada jurusan lain yang peternakan, hukum. Ada. Jadi mau dari jurusan manapun, yang penting hobinya Yang penting kan hobinya. kriket. Iya, kriket. Saya mau tanya dulu, sudah berapa prestasi yang Pak dapat selain PON ini? Mungkin PON ini adalah yang paling ini ya paling Ya, yang paling tinggi. levelnya di atas karena Levelnya di atas. medalinya perak begitu. Iya. Ya. Yang selain itu emas ya. Yang lain ya belum emas. Mudah-mudahan kedepannya di PON Aceh dengan Sumatera baik tuan rumah 28 juga kriket harus emas. Wih, tinju satu kali. Tinju yang keren loh. 1 2 3. Wih. Nah,
cerita dong. Tadi prestasinya apa? Selain PON ini. Selain PON ini ya, kalau di kriket ada prestasi di Kejurnas, Kerjurnas. kejuaraan nasional. Itu di mana tuh? Itu ada di Bali, ada di Jakarta. Hmm. Kalau di Bali itu tiap bulan 4 pas mau libur Paskah. Hmm. Ya, kalau Kejurnas di Jakarta itu sebelum prapon itu prapon mau ke PON harus Kejurnas dulu baru Kejurnas. prapon baru PON. Jadi Pak sudah ikut Kejurnas, ikut Kejurnas, prapon, Prapon, PON, PON ya. yang sekarang ini. Berarti sekarang sudah ini. tiga ini ya. Yang sekarang kan PON yang kedua. Hmm. Berarti praponnya juga 2 kali. Jadi tambah dengan Kejurnas yang 2 kali juga, Hmm. baru 6. Sudah 6 kali. Tambah dengan di Bali juga 8 kali. Hmm. Kalau di Bali 2 kali ikut di Bali. Coba 2 kali Ya, ikut. 2015 dengan yang kemarin 2020. Jadi Pak Itu sudah 2021. jadi Pak sudah jadi atlet ini sudah berapa lama nih kira-kira? Ya dari 2014 sampai 2014. ya tercatat di mungkin ya dari 2016 latihannya dari 2014. 2016 sampai sekarang. Artinya sudah lumayan lama ya. Dan Pak juga sudah lumayan bukan lumayan lagi tapi kan Pak juga sudah jadi masternya kriket. Ya itulah. Kadang-kadang seperti itu bilang master tapi ada lagi yang lebih master. Oh, iya. Dan kita harus berproses supaya kita raih apa yang kita Inginkan. cita-cita. Nah. Tapi dengan bersama dengan Tuhan. Wih, mantap. Yang penting jangan sombong. Jangan sombong. Ya, tetap seperti Oke. biasa-biasa saja. Wih, yang penting ada satu pepatah tuh yang bilang begini. Diam-diam ubi tidak berisi. Ya berisi lah. Atau, Berisi atau sama dengan ilmu padi. Oh, ilmu Semakin padi. dia berisi dia merunduk. Tapi Betul. kalau dia kosong dia semakin ke atas. Jadi sekarang Pak ini umuran padi yang umur berapa berapa lama nih? Sudah lumayan dewasa. Sebenarnya semua dipanen begitu. Iya. Pak. Karena mau pensiun. Mau pensiun? Janganlah. Ya. Jangan pensiun. Habis ini baru pensiun, habis podcast ini baru. Siap. Oke. Nah, Pak, yang pasti bahwa Pak memilih untuk Pak memilih untuk oke, saya mau masuk dalam cabang olahraga kriket nih. Ya. Bagaimana dukungan dari keluarga? Atau mungkin keluarga langsung bilang, jangan main kriket, main yang lain saja. Iya, betul. Pertama saya latihan kriket ini memang dalam banyaknya saya itu Iya. dalam segala proses yang kita masih jalani, Iya. saya orangnya yang tidak untuk mau cerita di mana-mana. Tunggu hasilnya dulu. Jadi diam-diam tadi ya. Hasilnya dulu baru dikasih tahu begitu. Sama kemarin latihan kriket juga awal-awal belum kasih tahu orang tua. Sama pasti orang tua hanya tahunya kuliah. Mm. Memang tahu hobi olahraga tapi tahunya kuliah. Oh, minta maaf Pak, ini kan minta maaf ya Pak, anak rantau. Iya. Pak dari Sumba. Sumba, Tengah. Sumba Tengah. Iya. Desanya apa tuh? Desanya ya Desa apa? lupa ingat. Oh, lupa. Desa Ilu. Desa Ilu. Desa Ilu, Kecamatan Ketik Utara Selatan. Oh ya, ini mungkin bukan lupa ingat, tapi Ya. mungkin karena Pak sudah terlalu lama di Kupang kali, jadi Pak lupa. Mungkin sampaikan salam buat keluarga yang di sana. Oke. Ya, buat keluarga yang di Sumba. Kamu di sana atau di sini nih? Di Bapak dan Mama, terima kasih atas dukungan doanya. Begitu keluarga besar dari Kurbeba, dari Wanu Kakak, dari Tamaau, baik dari Amuri, dengan semua rakyat Sumba Tengah yang mendukung saya dalam doa sehingga saya terpilih jadi atlet PON dan membawa hasil yang terbaik untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan terakhir untuk istri tercinta yang ada di Rumah. Kupang sini, di rumah di Alak ya. Terima kasih atas doanya dan Iya. adik-adik semua. Dan juga warga Gang Enak. Oh, Gang Enak ya? Gang ini, ya. Di dalam rumah itu kan punya gang nama Gang Enak. Gang Enak. Iya. Nah, lanjut Pak. Ya. Begini Pak. Dan yang terakhir Oh, juga yang terakhir masih ada lagi. terkhususnya untuk sekolah komunitas Tunas Gloria. Nah, Ya, dengan ibadah tiap hari mendukung saya walaupun saya dirantau hanya lewat kirim foto saja, tapi dukungan doa itu sehingga saya sukses seperti ini. Ya, semua terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak. Ini luar biasa ya.
Dan Pak David sendiri ini adalah seorang guru PJOK di SMA Kristen Tunas Gloria, dan beliau ini juga membuat sebuah e-school juga ya, E-school, sini ya. melatih anak-anak Ya. e-school, tapi karena pandemi dan Iya. kita istirahat sebentar. Istirahat sebentar. Nah, lanjut lagi. Ya. Dalam semua usaha Pak, dalam mau cabang olahraga apapun pasti ada tantangannya. Masih ada tantangan. Tantangan mau dari dalam, dari Betul. luar atau bagaimana pasti ada. Ya. Mungkin ada di satu kesempatan mungkin Pak pernah untuk putus asa, saya tidak mau main kriket, saya mau main yang lain, saya mau main sepak bola, saya mau main futsal, atau saya mau main yang lain. Ya, mungkin kalau pemikiran seperti itu ya mungkin 20% lah yang muncul, tapi yang paling banyak itu tantangan apapun tetap saya harus lewati. Tantangan yang paling berat yang pernah saya alami ketika saya menjadi atlet kriket, yang pertama kali PON di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Itu pertama kali. Itu Itu perjalanan pertama kali ya, namanya awal-awal ya. mungkin Pak sempat gugup di lapangan. Iya, di gugur di lapangan. Mungkin dari penginapan itu ya lumayan jauh juga sih. Dari penginapan kita jalan kaki. Dengan semangatnya kami semua kompak, dalam tim itu kompak. Kompak. Tapi sampai dalam lapangan itu kita dalam satu hari itu main 2 kali. Menduga. Tapi dengan kompak kami tim itu semua kami yang kami lawan dari Jawa Tengah, baik dari Kaltim, semua kami kasih kalah. Yang propon pertama kali itu. Perempuan pertama kali. Dan akhirnya datanglah kepada yang namanya PON ke-20 Ya, ya, 20. PON ke-20 di Papua. Di Itu Papua. bagaimana ceritanya di sana tuh Pak? Dari awal Pak berangkat dari sini, terus di sana hadapi pertandingan bagaimana, terus sampai di puncak. Iya. Itu bagaimana? Memang dalam proses latihan selama kita mau menjelang PON itu Ya. ya boleh bilangnya cukup berat, karena kita punya target ke PON itu ya harus emas. Harus Pasti emas. semuanya optimis emas. Hmm. Dari sini kita berangkat, pergumulannya itu ya emas. Sampai di sana juga dalam menjalankan pertandingan itu ya ada beberapa pertandingan yang kita kalah. Kalah juga. Ya, karena di kriket ini ada 3 nomor yang diperlombakan. Ada yang sukses itu yang 6 orang, Super X 8 orang, dengan T20 itu yang 11 orang. Ya. Dan puji Tuhan dengan semua pergumulan, dukungan doa dari masyarakat Nusa Tenggara Timur, Tuhan kasih berkat di Super X. Super 8. Dengan mendapat medali perak itu yang final dengan DKI Jakarta. DKI Jakarta. Saya mau tanya, lawan mana yang paling kuat? Sebutkan tiga Tiga. lawan yang paling kuat di Indonesia untuk cabang olahraga Iya. kriket. Sebenarnya sih semua kuat provinsi, Semua. tapi yang paling kuat ya ada Bali, Bali paling kuat. ya ada DKI, Hmm. ada Jawa Barat. Jawa Barat itu juga kuat. Ya, Tapi akhirnya, bahkan yang lain juga kuat lah, begitu. tapi daftar 3 besar itu yang Daftar 3 sebut besar tadi, itu. Bali, Ya, DKI Jakarta DKI sama Jakarta. Jawa Barat. Ya, Dan akhirnya Pak kasih kalah mereka. kasih kalah yang target untuk Bali ya kasih kalah Bali. Semuanya itu karena Tuhan lah. Semua Gitu. karena Tuhan, dan bahwa ini sebenarnya tidak ada yang langsung kita malam hari ini tidur besok langsung jadi atlet. Menjadi Tidak atlet. semudah itu kan. Semua itu. Pasti dijalani dengan mungkin membosankan juga, tapi betul. tekun. Sekun. Pak pernah cerita ke saya kalau setiap hari waktu sebelum PON itu Bisa Pak PON. harus ke mana tuh? Lapangan mana? Lapangan Unika. Lapangan Unika Iya. untuk berlatih di sana. Berlatih, iya. Itu coba cerita bagaimana tuh di sana. Itu ya dari barat ke timur ya. Dari mana? Iya. Rumahnya di Alak, Rumahnya di Alak, terus tempat latihannya di Unika di Unika, dan jaraknya juga lumayan Lumayan jauh, dan jauh, akhirnya perjuangan itu Iya. bisa membuahkan hasil yang luar Membuahkan biasa. Nah, sekarang nih, Pak, kan banyak anak-anak yang sekarang lagi tertarik dengan cabang olahraga. Mungkin sekarang yang Iya. ramai itu kan futsal ya. Ya. Futsal paling ramai menurut Siap. saya. Ya. Mungkin ada menurut banyak orang, mungkin ada cabang olahraga yang lain. Ya. Coba Pak, mungkin kasih satu kata-kata atau satu kalimat pernyataan kepada anak-anak di luar sana, keluarga atau anak-anak sekolah, supaya ayolah coba tes kriket. Nah, gitu. Ya. Saya waktu itu memang suruh ajak anak-anak ini untuk latihan kriket. Nah, Tapi
ya kembali lagi kepada anak-anaknya itu apa, kan dalam olahraga ini apalagi zaman-zaman sekarang ada yang hanya mau latihan dan senang saja. Kapan dia senang berlatihan, Tidak mau prosesnya. tidak mau prosesnya itu betul-betul. Atau kapan ada bertanding, ada hadiahnya atau tidak. Kalau ada hadiahnya ya dia tetap berlatih. Kalau ada hadiahnya mungkin patah semangat. Ya, saya sampaikan ke anak-anak ya, kalau memang mau bergabung di kriket ya jangan lihat hasilnya tapi lihat prosesnya. Kalau sekarang nih ada anak-anak di luar sana, ada anak-anak muda ini di luar sana mau masuk dalam cabang olahraga ini, jalurnya seperti apa? Jalurnya seperti Atau apa? mereka harus ketemu siapa untuk daftar atau bagaimana? Ya, kalau kami di kriket langsung kalau mau gabung di kriket langsung saja datang di GOR. Di GOR. Ya, atau mungkin ada kenalan apa tinggal hubungi saja begitu. Nanti latihannya jam berapa datang di GOR saja. Itu nanti di GOR sana kami semua ada, baik yang senior, junior maupun yang pelatih. Ada pelatih juga di sana. Semua. Itu Semua terima. setiap hari. Setiap hari, setiap sore. Setiap Begitu, sore. ya. Tapi kalau yang sekarang ada yang di SKO itu, ya di sekolah keberkatan olahraga mereka di pagi dan sore. Bahkan sekarang yang junior yang sempat latihan bersama dengan kemarin tapi mereka tidak tekun, tapi pas kami pulang sekarang junior ini mereka pagi sore sudah latihan. Mantap. Mungkin mereka dengan Punya tujuan besar. tujuan besar mungkin supaya mereka impikan apa yang selama ini dong karena dengan harapkan tidak tercapai, tapi karena termotivasi dari hasil ini mungkin mereka kedepannya mau berhasil. Dan lagi. puji Tuhan juga karena sekarang dengan perkembangannya zaman, maka sarana prasarana juga pemerintah sudah lihat itu, dan mungkin juga sudah disediakan buat mungkin bukan cuma cabang olahraga kriket, mungkin ada cabang olahraga yang lain lagi. Impian Pak terbesar dalam kriket? Impian saya, kalau saya sendiri ya impian mau jadi timnas. Jadi timnas. Mau jadi timnas. Tapi sampai saat ini belum. Mungkin Tuhan belum jawab seperti itu. Mau belum jawab, bilang ya sudahlah ikut PON. Tapi memang pikirannya mau ke timnas. Tapi kalau sudah tidak di timnas tetap latihan seperti biasa. Iya. Mau apapun yang terjadi, intinya Pak punya satu tujuan, satu tingkatan Bapak harus mau ke timnas ya. Iya. Mantap. Tapi karena masing-masing orang ini punya harus levelnya pinginnya naik tuh. Naik tapi terus, kalau naik memang terus, naik terus. Tapi jangan sampai untuk mau tidak kesampaian jangan patah semangat, tapi tetap semangat untuk jalani latihan yang seperti biasa. Oke. Sekarang umur berapa nih Pak? Ya jalan 29. Oke, kapan gantung sepatu? Gantung sepatu, gantung baju, gantung ini. Artinya kapan Pak berpikir bahwa ya sudahlah generasi berikut yang ganti saya? Kalau dalam kriket gantung bat. Oh, gantung apa? Bat. Bat itu yang pemukul. Oh, pemukul kayunya. Kalau pensiun ya. Oh iya. Ya. Pak target untuk oke, saya usia seperti ini saya harus berhenti. Iya. Kalau menurut saya ya 35 lah sudah lah pensiun. Sudah pensiun. Iya. Tapi karena yang PON berikut ini di Aceh dengan di Sumatera Utara bilangnya pakai umur batas 30. Berarti kalau batas 30 baru pensiun dari sekarang. Tapi latihannya tetap karena kami harus kembangkan kriket di Nusa Tenggara Timur ini, bahkan harus ada liga kriket. Iya, liga kriket karena pemerintah dari Nusa Tenggara Timur sudah mendukung kriket ini supaya ada lapangan, apalagi persiapan untuk Rumah 2028 begitu. Oke, terima kasih. Nah Pak, sekarang yang terakhir nih dari saya, harapan apa yang Pak mau sampaikan untuk pemerintah juga, untuk adik-adik di luar sana, teman-teman yang lagi giatnya untuk mengikuti cabang olahraga dengan berbagai macam, mungkin satu semangat dari Pak. Ya. Harapan saya untuk pemerintah ya, saya berterima kasih karena PON ini pemerintah luar biasa untuk memperhatikan atlet. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah juga tetap seperti ini untuk memperhatikan atlet, baik cabang-cabang olahraga yang baru maupun yang lama. Apalagi kedepannya mau NTT mau jadi tuan rumah. Tuan rumah 2028. Wow, itu PON ya? PON ya. Mantap. Untuk adik-adik maupun dari SD sampai perguruan tinggi, marilah kita menyadari kita memang sekolah
sekolah kita kejar mau cita-cita, tapi harus punya ambil yang pengalaman yang bisa membangkitkan kita ke depan itu lebih berkembang. Mantap. Jangan saja prestasi untuk menulis, tapi prestasi olahraga juga perlu. Iya. Karena apa? Ketika kalau kita olahraga, ya ingat olahraga jangan cuma asal senang saja, tapi kalau mau jadi atlet harus disiplin, harus fokus, Betul. harus lewati yang namanya suka dan duka. Jadi saya tunggu adik-adik semua yang bergabung kriket, kami menanti di GOR, persiapan PON Aceh dan Sumatera Utara maupun tuan rumah 2028. Mantap, mantap sekali. Satu kata lagi, Pak. Tadi untuk adik-adik di luar sana mereka tunggu Pak ya. Pak tunggu mereka. Iya. Saya tunggu Pak juga. Siap. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Sampaikan salam buat pelatih, buat semua tim yang ada. Kiranya dengan kriket ini bisa membangun NTT bukan cuma kriket saja, tapi semua cabang Semua olahraga. cabang olahraga. Iya. Iya. Dan semuanya yang di rumah terima kasih banyak sudah menonton podcast ini. Kiranya dengan podcast ini semua informasi yang disampaikan bisa bermanfaat buat semuanya di rumah. Itu dari kami, saya Everlese dan Saya David Lugur Sirjala. salam olahraga Jaya. Terus, NTT Emas. Emas. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe podcast ini, dan sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.